Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa la nidda lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita masih membahas surat Al-Ahqaf ya. Kemarin sudah saya sampaikan Al-Ahqaf artinya apa? Al-Ahqaf artinya apa? Gunung pasir ya. Jadi hikmah terkandung di dalam penamaan ini apa? Kemarin sudah saya sampaikan. Mana kape sih? Nembe sepekan. Apa hikmah yang terkandung dalam penamaan surat Al-Ahqaf? Sing bisa jawab tahunnya tanduk loro. Gunung pasir. Yang namanya gunung pasir itu gunung yang tidak kokoh, tidak kuat. Ya, dia bisa pindah-pindah, lemah. Nah, itu gambaran keyakinan orang-orang musyrik ya. Keyakinan yang dibuat-buat, yang mereka susun sendiri jadi tumpukan yang menggunung sehingga terlihat kokoh, tapi sebenarnya sangat rapuh dan mudah berpindah keyakinan itu sebenarnya. Ini hikmahnya memang pernah saya sampaikan kemarin. Di samping ini menjadi gambaran bagi kita bahwa kita tidak usah gentar takut dengan keyakinan mereka karena pasti lemah. Di ayat Quran yang lain kan kamatsalil ankabut, seperti apa? Jaring laba-laba. Jaring laba-laba itu hanya kuat bagi makhluk yang kecil dan lemah gitu. Tapi dia tidak kuat bagi hewan yang lebih besar tentunya gitu. Jadi mudah rusak gitu ya. Dan itu juga hikmahnya bagi kita untuk jangan gentar takut ketika kita berdakwah kepada mereka. Pasti keyakinan mereka bisa digoyahkan gitu ya. Keyakinan mereka bisa digoyahkan gitu. Jadi hanya terlihat kuat sebenarnya tidak kuat karena kosong gitu, tanpa ilmu, hanya tumpukan pasir-pasir ya, seperti keyakinan-keyakinan yang semu. Itu surat apa? Al-Ahqaf, dan dia Makkiyah. Makkiyah itu pengertiannya apa? Sudah pernah saya sampaikan. Bukan hanya sekedar turun di Mekah, tetapi yang turun sebelum hijrah. Itu namanya Makkiyah. Ya, walaupun bisa jadi tempatnya tidak di Mekah. Nah, sementara Madaniyah itu yang turun setelah hijrah. Ya, walaupun bisa jadi turunnya tidak di Madinah, gitu ya. Jadi itu karena periodisasi turunnya Al-Quran itu kaitannya dengan kandungan, bukan sekedar tempat turunnya. Ya, karena kandungan Makkiyah itu erat kaitannya dengan akidah, dengan hari akhir, dengan apa? Hal-hal yang bersifat fondasi, yang fundamental. Ya, sedangkan Madaniyah itu lebih ke syariat, ke yang operasional praktis. Ya, makanya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Makkiyah lebih ya ayyuhan nas. Ya, walaupun tidak semuanya gitu. Ya. Kemudian kita awali dengan ta'awudz dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون
ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Sampai situ kemarin ya. Ya, Hamim itu kemarin sudah kita bahas ya, yang pasti hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Tanzilu ya, diturunkan atau penurunan Alkitab Al-Qur'an ini min dari Allah Al-Aziz yang maha perkasa, mulia, Al-Hakim lagi maha bijaksana, penuh hikmah. Ma tidaklah khalaqna kami ciptakan as-samawat langit-langit wa dan al-ard bumi wa dan ma apapun baina yang ada di antara huma keduanya illa melainkan bi dengan al-haq benar wa dan ajalin ya, batas waktu atau waktu musamma yang telah ditentukan. Wa dan alladzina orang-orang yang kafaru mereka ingkar amma terhadap apa undiru yang diperingatkan mu'ridun mereka berpaling. Qul kata sampai sini kemarin ya. Baik, kemarin sudah kita jelaskan tafsirnya secara ringkas. Ayat kedua menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini benar-benar turun dari Allah yang maha mulia ya, maha perkasa. Artinya tidak ada yang memaksanya, dia turun, Al-Qur'an turun dengan kehendaknya, tidak ada yang bisa memaksanya, dan itu menunjukkan keagungan dari Al-Qur'an. Al-Hakim yang diturunkan tentu penuh hikmah, mengandung tujuan yang benar. Ya, kemudian tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya melainkan dengan bilhaq, maksudnya dengan tujuan yang benar. Jadi bukan Allah iseng bikin alam semesta, tetapi memang ada tujuannya, yaitu karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk menambah karunia-Nya kepada makhluknya. Karena kasih sayang Allah menciptakan makhluk dan menambah kemuliaan baginya, ya, rahmat baginya. Kemudian wa ajalim musamma, semuanya ada batas waktunya, gitu ya. Jadi yang kemarin sudah saya sampaikan, keingkaran juga ada batas waktunya. Allah menciptakan tidak hanya jamadat, makhluk benda padat, ada Allah menciptakan software juga. Gitu. Software itu ya kejadian, peristiwa, program, sistem, ya itu juga Allah ciptakan semua. Dan semuanya ada masanya, ada masa berlakunya. Itu yang disebut dengan ajal. Ya, musamma yang telah dinamain, yang sudah ditentuin. Ini begini dan seterusnya. Termasuk kekafiran, keimanan itu juga ada batasnya. Iman kadang naik, kadang turun gitu. Kekafiran juga ada batasnya. Ini pesan tersembunyi kepada kita sebagai muslim ya, untuk hati-hati dengan keimanan, karena keimanan bisa tambah bisa kurang. Ya, dan kalau kita berdakwah ini juga menjadi busyra, berita gembira bahwa orang ngeyel ya, itu ada batasnya juga, ada masanya. Jadi kalau kita teguh terus untuk mendakwai, insya Allah ya nanti lama-lama juga ya bergeser. Rasulullah kan butuh waktu lama ya. Itu waktu berapa itu? 13 tahun di Mekah. Nabi Nuh berapa? 80 tahun. Apa sebagian riwayat 100 tahun. Dan itu yang beriman hanya 80 orang. Ya, jadi padahal dakwahnya hampir 100 tahun. Ya, lebih malah gitu ya. Nabi Ibrahim berapa tahun itu? Ratusan tahun. Pengikutnya juga tidak banyak. Ya, jadi memang itu menunjukkan kita harus sungguh-sungguh dalam berdakwah, mengajak kepada kebenaran, karena ketidakbenaran itu ada masanya. Ya, ada masanya. Wajali musamma. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Adapun orang-orang yang sudah menutup hati mereka, kafaru ini menggunakan fi'il madhi yang telah menutup. Ya, jadi menunjukkan bahwa semua orang sudah Allah ciptakan bisa menerima kebenaran. Ya, tapi orang tersebut sendiri yang sudah diberi pilihan itu apa? Ikhtiar. Dan mereka mau menerima atau tidak gitu. Jadi saya itu kadang-kadang tidak menyamakan, tetapi ada untuk memahamkan kita secara mudah gini. Kalau kita
sekarang di mana-mana ya orang mau melakukan apapun kayak di HP itu ada program baru, ada apa baru kan selalu ada ketentuan terus accept no gitu ya. Ya enggak? Itu kan pilihan. Ya, mau diterima atau tidak gitu ya. Kalau orang udah no ya kafir ini, ibaratnya begitu. Tapi kalau accept ya tentu ada konsekuensi. Gitu ya. Jadi kekafiran itu ikhtiar, pilihan. Keimanan juga ikhtiar gitu. Jadi ini harus dipahami dengan baik. Nah, mereka ini mu'ridun, sudah berpaling orang gopek, tidak peduli gitu ya. Baik, kemudian sekarang masuk ke ayat 4 ya. Saya baca dulu. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. Ikuti. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Qul, katakanlah, ara'aitum, apakah ra'aitum kalian telah melihat. Nah ini di ayat Quran tuh banyak banget kata-kata kayak gini. Dan kalau diterjemahkan Indonesia biasanya di Quran terjemahkan pakai bahasa terangkanlah tanpa eta ya, terangkanlah. Ya terangkanlah gitu. Jadi maksudnya apa? Apakah ra'aitum kalian telah melihat? Tentu bukan melihat dengan mata karena kaitannya dengan ilmu. Itu yang menjadi dalil memang bahwa ro'ayaro tidak selamanya melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu. Bahkan di Al-Quran itu lebih banyak kata ro'ayaro digunakan untuk melihat dalam pengertian bil ilmi dibanding melihat dalam pengertian bil ain dengan mata. Ya, contoh aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Itu kan bukan apakah kau melihat orang yang mendustakan agama bukan melihat dengan mata saja, tentu dengan ilmu. Karena untuk mengetahui dusta atau tidak terhadap agama kan ada ilmunya ya, sehingga orang tahu dia mendustakan atau tidak, bukan melihat dengan mata telanjang gitu. Ini yang jadi, boleh dicek nanti di Quran berapa ayat yang ro'ayar itu artinya melihat dengan mata dan berapa ayat yang melihat dengan ilmu. Itu perbandingannya sekitar 20-80%. Hanya 20-30% ro'ayaro yang berarti melihat dengan mata, dan 70-80% itu ro'ayaro melihat dengan ilmu. Nah, jadi qul, katakan wahai Nabi, berarti ini supaya disampaikan ke umatnya, ara'aitum, apakah kalian tahu? Ya. Jadi apa yang kalian sudah ketahui itu jelaskan coba. Gitu ya. Itu maksudnya gitu. Apa tad'una yang kalian ibadahi min dari duni selain Allah gitu. Jadi maksudnya kalian tuh sudah melakukan konsep peribadatan yang berbeda ya. Coba eta terangkanlah itu. Coba terangkan gitu konsep ketuhanan kalian, mesti ora beres gitu. Dan sudah terbukti. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi terangkan konsep ketuhanan kalian, mesti nggak beres. Pasti itu udah jelas gitu ya. Gitu ya, udah jelas nggak beres. Semuanya berputar-putar dengan logika. Ya itu. Baik. Kemudian lanjutannya apa tadi? Aruni. Aruni itu apa? Aru itu perlihatkan ni kepadaku. Ya, jadi bukan perlihatkan dengan nih, itu enggak. Maksudnya perlihatkan nalarmu, perlihatkan konsep ketuhananmu, itu aruni. Dari ro'ayar itu melihat. Jadi perlihatkan mana konsep ketuhananmu yang kalian sembah-sembah itu gitu ya. Konsep bahwa
beribadah itu kami ibadahnya kepada Allah, tapi untuk mencapai kepada Allah harus lewat wasilah gitu. Ya kan? Dan patung-patung kami ini bukan sembarangan, ini dulu orang-orang soleh yang dekat dengan Tuhan. Ya, jadi protokoler gitu. Saya kan nggak dikenal bupati. Kalau tiba-tiba langsung utuk-utuk ke bupati mesti digusah, harus lewat sekretariat daerah, lewat ajudan, begitu katanya. Jadi ya, protokoler ya. Protokoler kita kan sudah jelas, ibadah itu protokoler. Ya, orang mau minta, mau berdoa kan ada protokolernya. Gitu. Berdoa saja ada protokolernya. Nah, ini bukan begitu konsepnya, tapi itu yang terjadi gitu. Ya kan? Kemudian mada, apakah khalaqu, mereka bisa menciptakan minal ard, dari bumi. Mada khalaq, apa yang mereka ciptakan minal ard, dari bumi. Itu jadi mana? Jadi kalau memang itu Tuhanmu, apa hasil kreasinya apa? Dan pastikan bahwa itu hasil kreasinya. Nggak bisa. Am ataukah lahum, bagi mereka syirik, sekutu. Apakah mereka telah melakukan MOU dengan Tuhan mereka? Sekutu MOU, kerjasama penciptaan bumi dan langit antara Tuhan mereka itu. Ya. Terus fis samawat, ya. Di dalam langit-langit itu. Ya, itu nih datangkan kepadaku, ya, bi kitab, dengan kitab, dengan ketentuan, min qabl, dari sebelum hada Al-Quran ini. Ya, jadi coba ya jelaskan itu. Ada nggak kitab-kitab sebelumku yang menjelaskan begitu? Mana? Suruh dibawa. Atau atharatin. Atharah itu artinya jejak, peninggalan. Ya, athar itu jejak atau peninggalan, itu athar. Ya. Atharatin min ilmin, dari ilmu. Ada banyak penafsiran di Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengutip riwayat dari Imam Ahmad, juga dari Imam Ahmad mengutip dari Ibnu Abbas, kebanyakan dengan Mujahid dan beberapa ulama lain. Yang dimaksud ilmu ini sebagian mengatakan adalah prasasti. Ya. Mana bukti-bukti prasasti yang menunjukkan hal tersebut? Gitu ya. Yang kedua maknanya adalah ya ilmu, konsep, pengetahuan. Coba konsep yang dulu seperti apa? Apakah ada konsep-konsep dulu yang menjelaskan ada konsep peribadatan seperti itu, konsep agama seperti itu? Jika kuntum, ya, kalian, ya, shadiqin, telah berada dalam shadiqin, kebenaran. Saya sudah pernah sampaikan ya, kalau isim fa'il itu artinya sudah menjadi karakter sifat. Jadi al-mu'minun dengan alladzina amanu beda. Kalau alladzina amanu orang-orang yang telah beriman. Tapi kalau al-mu'minun orang yang beriman. Jadi ya dia sudah melekat imannya. Maka dengan isim apa? Fa'il. Karena isim fa'il itu tidak terikat waktu. Kalau kalau fi'il madi, fi'il mudhari itu terikat waktu. Kalau fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab pasti terikat waktu. Kalau isim tidak. Dan di sini menggunakan apa? Isim, shadiqin. Jika kalian benar-benar orang yang benar yang tidak terikat waktu. Kan ana wong sing bener mbiyen siki ora. Halo? Ana wong siki bener mbiyen ora gitu. Nek shadiqin kuwi mbiyen tekan siki bener terus. Ya, kenyataannya enggak, karena ajaran-ajaran sebelumnya yang telah diselewengkan tadinya benar menjadi tidak benar. Ini juga sindiran. Itu kan konsep yang diturunkan nabi-nabi sebelum ini kan benar. Kemudian menjadi tidak benar karena dirusak gitu. Jadi ini menjadi istilahnya bantahan dari nabi. Mana sih kebenaran yang tetap dari dulu? Karena semuanya hampir dirubah-rubah semua, tidak ada. Ini juga sebenarnya menguatkan Al-Quran. Kenapa kalian masih ragu dengan Quran gitu? Ya, masih ragu dengan kitab ini. Kenapa kalian menolak gitu ya? Ini surat Al-Ahqaf diawali dengan Al-Quran, ya, dengan peneguhan bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah yang berisi tentang konsep ad-din, keagamaan yang benar. Baik, siapa mau baca biar
cepat melekat dalam otak ini langsung dibaca dan diterjemah. Nanti saya tambah lagi begitu. Saya baca dulu ya, kita baca bersama. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ayo. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa dan man, siapakah adallu yang lebih salah jalan, yang lebih sesat, mimman dari orang yad'u yang beribadah, min dari duni selain Allah ya, man orang yang ya, man ini menunjukkan orang atau man itu kan dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang berakal ya. Kalau yang tidak berakal itu ya. Ya, jadi man itu yang berakal ya. Karena memang yang dijadikan sebagai wasilah dulu itu atau sebagai penyelewengan ketauhidan dulu kan malaikat satu. Malaikat sebagai anak Allah gitu kan. Atau manusia sebagai anak Allah gitu. Maka menjadi man itu. Man yang la tidak yastajibu, menjawab. Ya, menjawab atau mengabulkan. Ya, mengabulkan lahu baginya ya, ila sampai yaumil qiyamah, hari akhir. Wahum dan mereka, siapa mereka yang dimaksud sini? Berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan itu, wasilah-wasilah itu. An dari du'aihim apa? Ya, permintaan-permintaan mereka, peribadatan-peribadatan mereka, doa-doa mereka ghafilun. Ya lalai, ya maksudnya lalai gue, ya memang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kata Allah, siapa yang lebih sesat dari orang yang beribadah, ngaku-ngaku beribadah kepada Allah, ya, tetapi ya ngakunya ya, tapi yang diibadah itu tidak bisa memperkenankan doa, menjawab doanya sampai hari kiamat. Dan mereka ya, yang dijadikan wasilah itu apa tadi? Ya bukan ya, jadi tidak paham, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak punya kewenangan itu. Ini juga menjadi isyarat sebenarnya kesyirikan yang terjadi dari umat ke umat itu adalah bukan tentang ateisme, tapi mereka percaya ada Tuhan. Jadi dalam kajian agama itu keyakinan akan adanya Tuhan, saya belum menyebut Allah nih. Tuhan ya, itu sudah fitrah kan? Kalau dalam Islam kan fitrah. Jadi dalam bukunya siapa? Falsafah Ibadah itu punya mantan ketua PP Muhammadiyah setelah siapa? Anis. Setelah siapa? Setelah Anis Fahrudin siapa? Setelah Pak A.R. Fahrudin, Azhar Bashir ya. Azhar Bashir. Jadi Pak Azhar Bashir itu menulis di Eropa itu dulu ada ahli dari Yunani namanya Plutarchus. Plutarchus itu hidup sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Yang dia keliling Eropa dan dia mendapati dua hal. Di antaranya yang dia dapati di setiap tempat yang dia kunjungi selalu ada jejak prasasti atau tempat pemujaan Tuhan. Ya, atau dewa lah gitu. Itu menunjukkan bahwa keyakinan akan adanya zat yang menciptakan, mengendalikan, mengatur itu sudah fitrah. Itu ya, sudah apa? Sudah fitrah. Makanya kalau duluan mana manusia sama agama, itu kayak ayam karo endok. Ya kan? Duluan mana? Bareng.
Ayam karo ndok bareng. Ya begitu maksudnya, karena memang itu fitrah ya. Jadi ya betul itu bareng. Jadi manusia lahir ya udah otomatis ada fitrah agama, menerima kebenaran. Itu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi yang harus kita pahami di situ. Ternyata itu menjadi fitrah. Jadi persoalannya bukan percaya Tuhan atau tidak, tapi Tuhan yang mana. Masalahnya adalah konsep ketuhanan. Itu ya. Makanya sekarang kalau ada orang ateis itu aneh gitu. Aneh banget itu. Dan membantah orang ateis itu sangat mudah gitu. Membantah orang ateis itu sangat mudah. Ya karena orang ateis itu kan landasannya apa? Logika yang mentah gitu. Ya, karena orang ateis itu ini di Quran kan ada tuh sindirannya. Ya, bahwa kalau dia berada di suatu bahaya, dia berharap selamat enggak? Halo? Berharap selamat? Yang namanya berharap mesti kepada dia itu berarti sudah mengakui adanya Tuhan. Ya, jadi gitu aja. Jadi kalau ada orang ateis, dia misalkan naik kapal, naik pesawat terbang, kamu berharap selamat enggak? Ya berharap. Lah terus harapanmu sama siapa? Bingung dia jawab. Pilot. Ya pilot Tuhannya. Iya kan pilot Tuhannya. Kalau dalam konsep itu, kalau dia berharap selamat pada pilot, ya pilot Tuhannya. Itu karena pilot yang menyelamatkan. Tuhan itu kan bahasa Arabnya Rob. Rob itu kan berarti yang menyelamatkan diantaranya. Yang mengatur, yang memberi rezeki, yang mengiringi kehidupan itu Rob. Kalau ilah itu zat yang berhak diibadahi, itu ilah. Jadi beda-beda istilahnya. Ya, itu. Jadi seperti itu. Maka konsep yang ada di Quran ini lebih banyak bicara tentang orang yang salah konsep ketuhanan. Orang yang salah konsep ketuhanan itu ya. Ya penyelewengan yang terjadi dari Nuh pertama kali kan. Dari Nuh alaihissalam itu salah konsep ketuhanan karena pemujaan yang berlebihan. Dan itu karakter manusia. Manusia itu kan karakternya pengabdi pada sesuatu atau pada orang atau pada hal yang dianggapnya itu luar biasa. Itu dia punya kecenderungan mengabdi. Tuh. Jadi istilahnya bahasa sekarangnya kultus. Ya. Bahasa Arabnya takdis, mensucikan. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Ya, itu begitu. Coba tuh kalau anak-anak kecil ya. Mesti tiba-tiba kok dia ada satu orang yang jadi leader mesti. Ya anak-anak gerita-geritu gitu, mesti anak. Faisal naik nengkene. Kan dia udah bocah cilik iki ya. Tanya anak-anak itu, kenapa manut karo Faisal? Pasti karena kekaguman. Ya kan? Mas Faisal ini orangnya enggak halus, lembut itu. Jadi mereka ngintil kemanapun Faisal pergi itu. Iya. Ya itu begitu. Itu udah sifat dasar manusia. Udah sifat dasarnya begitu. Maka penyelewengannya di situ. Ya, dia membuat konsep-konsep yang kayak awal coba. Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, itu kan orang-orang soleh pada zaman Nabi Adam sampai Idris yang sudah meninggal dunia, terkenal kesolehannya, termasyhur, dan tentu menjadi sebuah kekaguman. Nah, lama-lama mereka berpikir, ini kita kalau berdoa membayangkan mereka ini kan lebih khusyuk gitu. Lama-lama kalau mereka itu kan virtual gitu ya. Kalau kita luringkan gimana gitu. Hadirkan mereka di sini dalam bentuk patung-patung. Wah, gitu kan. Lama-lama minta tolong sama patung-patung itu gitu. Yang patung-patung itu representasi orang-orang soleh yang meninggal dunia. Lata, Manat, Uzza juga begitu kan. Lata itu kan orang soleh yang biasa membagi sawik. Sawik itu kayak makanan terbuat dari gandum dan air kepada orang yang datang ke Ka'bah untuk ibadah. Karena kebaikan itu dia terkenal sehingga dianggap soleh, kemudian dibikinlah patung.
Lata, Manat sama Uzza itu. Ya begitu. Jadi ada konsepnya memang begitu. Makanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir sangat ketat dalam masalah itu. Karena nabi sebelumnya udah diangkat jadi Tuhan. Ya kan? Nabi sebelumnya, dan proses pengangkatannya sama, dikultuskan nabi ini ya hanya karena bisa menghidupkan orang mati, padahal menghidupkan orang mati bukan karena dia mohon sama Allah kok. Allah yang menghidupkan, bukan dianya. Menyembuhkan penyakit kusta, lepra kan? Wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Itu konsep Quran. Dalam konsep mereka idznillahnya dibuang. Maka mukjizat menjadi kesaktian. Kan beda antara mukjizat sama kesaktian. Ya, kalau kesaktian itu bebas dikendalikan, kalau mukjizat nggak bebas, dia hanya mohon kepada Allah, Allah yang mengendalikan. Itu mukjizat para nabi. Ya, itu yang membedakan betul. Ini pengkultuskan itu. Akhirnya lama-lama pujian, lama-lama pujiannya jadi ibadah. Sehingga lihat itu nyanyian-nyanyian di gereja isinya ibadah tok. Tuh, bingung kok time mulai ngedit ke priwe gitu. Ya mau bicara kayak gini pasti benturan. Ya kan diedit yang tong. Tapi ini kalau diedit ya Ustadz tidak bineka tunggal ika. Ya, Ustadz intoleran saya nanti. Ya itu Ustadz aliran keras. Ya terus yang jengotnya dawat cingklang Wahabi jelas itu. Ya memang berbeda, maka nggak mungkin di era globalisasi begini pasti berbeda. Ya kalau ceramahnya pendeta disiarkan kita domba tersesat ya kita marah lah, masa dewek domba tersesat, domba ora, iya kan? Ya itu metu sungune ora maksudnya loh, kan? Ya begitu, ya baik itu konsepnya. Jadi mereka an du'aihim ghafilun, ya enggak. Ghafil itu lale itu maknanya apa? Ya enggak ini memang enggak bisa apa-apa, mengabaikan. Ya satu ayat lagi nih penting nih. Ayo ikuti saya. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ayo. وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Wa dan idza apabila khusyira dikumpulkan maka disebut mahsyar, tempat perkumpulan, padang mahsyar. Hasyar itu berkumpul. Surat Al-Hasyr itu surat pengumpulan. Khusyira dikumpulkan an-nasu, orang-orang. Di sini tidak disebut al-mu'minun. Tapi an-nas berarti semua manusia. Kanu, ya, mereka ya, lahum kepada kepada orang-orang yang kanu di sini adalah sesembahan-sesembahan itu. Orang-orang yang dikultuskan, orang-orang yang dijadikan wasilah itu kanu ya, lahum kepada ya siapa? Kepada yang mengkultuskannya, kepada yang menjadikannya sebagai wasilah, a'da'a menjadi musuh. Wa kanu dan mereka bi'ibadatihim terhadap peribadatan mereka kafirin mengingkari. Jadi nanti antara siapa? Wat itu kan orang soleh. Itu nanti marah sama yang menjadikannya sebagai Tuhan. Kowe pada nyembahnya kenapa sih? Musuhan malah, dimusuhin. Boro-boro beri wasilah. Dimusuhin. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Jangankan dijadikan Tuhan, diikuti taklid saja, itu nanti yang diikuti itu enggak terima. Kok melunya ngapa? Gitu. Ya kan? Ittabarra'a itu berlepas diri orang yang diikuti dari orang yang mengikuti. Ujar-ujarnya nyong derek panjenengan. Sing ngongkon melu nyong sapa? Agama ini bukan derek-derekan kok. Agama itu pemahaman, kemudian kita semuanya derek Kanjeng Nabi, bukan derek. Paham ora?
Derek Kiai Haji Marsono. Pokoknya kulon derek panjenengan Pak Kiai. Besok nek mboten pinanggih kula, mbok kula dicawel Pak Kiai. Yang ngene ngirim kopi karo daging. Kiai Marsono. Syekh Kiai Haji Syekh. Itu misalkan. Itu marah nanti Pak Marsono. Kok melu-melu ngapa? Waro awul adab setelah melihat siksa. Jadi malah apa? Lho melu jenengan jare jenengan sing nyelametna lho sing ngongkon sapa? Kayane padune kowe ndeneng kana ngombe. Ya kan? Ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina takala orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada orang yang mengikuti setelah melihat siksa. Ya kan? Ya, ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina wa awul ada wa taqatta'at bihimul asbab. Terputuslah tuh sebab-sebab itu. Apalagi yang menjadikan sebagai Tuhan. Cukup dulu, udah Isya. Insyaallah kita lanjutkan Senin depan. Kita akhiri Rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.